Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema yang ketujuh berkaitan dengan peristiwa dalam kehidupan. Jangan lupa sebelum belajar terlebih dahulu berdoa agar apa nanti yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta silahkan klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, serta share video ini kepada teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Berkaitan dengan peristiwa dalam kehidupan, kita akan menengok kembali ke belakang terkait dengan sejarah yang telah terjadi di bangsa kita. Peristiwa yaitu tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir pada abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjelajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511 atau 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian baru disusul oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten yaitu pada tahun 1596. Ketika kita menengok ke belakang berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa Barat, ternyata banyak latar belakang yang mendasari mereka hingga sampai ke negeri kita Indonesia, atau pada zaman dulu masih belum memiliki nama Indonesia, namun menggunakan sistem kerajaan dari masing-masing wilayah. Misalnya ada kerajaan Kutai Kertanegara, ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Singosari, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Adapun latar belakang yang mendasari mereka, bangsa Barat, ya tadi seperti yang disebutkan, seperti Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda datang ke Indonesia, itu adalah yang pertama adalah gold, yang memiliki arti yaitu kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Jadi karena saking mahalnya mereka melakukan ekspansi atau perjalanan menjelajahi benua untuk mendapatkan rempah-rempah sebagai bahan obat-obatan dan bumbu masak. Namun ketika mereka sudah sampai di Indonesia, bangsa Barat yang datang ke Indonesia ternyata bukan hanya melakukan tujuan untuk mengumpulkan kekayaan, namun juga ada beberapa hal yang mereka kerjakan. Karena mereka menggunakan simbol 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Apa sih gospel? Nah, pada pembelajaran selanjutnya ini kita akan bahas. Gospel yaitu selain mencari kekayaan di tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa isi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Jadi persebaran agama yang ada di Indonesia juga salah satunya adalah karena proses masuknya bangsa Barat yang melalui perdagangan atau melalui penjelajahan hingga sampai ke negeri kita Indonesia. Jadi agama-agama yang masuk dalam wilayah negara Indonesia itu menggunakan cara-cara tersebut ya, misalnya perdagangan, penjelajahan, bahkan hingga ke penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat ke Indonesia. Setelah gold dan gospel, ternyata ada juga glory atau G yang ketiga.
Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Jadi di benua Eropa pada saat itu memiliki anggapan bahwasannya negara-negara yang memiliki tanah jajahan yang banyak maka termasuk negara yang jaya, sehingga mereka berlomba-lomba. Tadi sudah disampaikan ketika pertama, yaitu pada abad 15 bangsa Eropa masuk ke Indonesia, itu ada bangsa Portugis, ada bangsa Spanyol, ada bangsa Inggris, ada Belanda sampai ke Indonesia. Akibat dari ekspansi yang dilakukan oleh bangsa barat ke Indonesia ternyata juga memiliki dampak yang cukup kuat. Di antaranya adalah terkait ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Satu, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Dua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dan ancaman bajak laut dan sebagainya. Dari proses adanya penjajahan yang merugikan bangsa kita, pada dasarnya ada beberapa hal yang juga bisa dipetik hikmahnya berkaitan dengan perkembangan teknologi yang ada di negara kita. Sehingga ketika kita melihat kembali merunut ke belakang, Indonesia dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun. Begitu lamanya. Sejatinya kita harus memiliki sikap pantang menyerah, sikap patriotisme yang sudah ditunjukkan oleh para pemimpin bangsa kita pada zaman dahulu, yang mereka rela berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Penanaman sikap seperti ini harus kita lakukan setiap saat, yang mungkin saat ini kita tidak terasa bahwasanya penjajahan tidak senampak seperti dahulu yang harus mengangkat senjata antara hidup dan mati memperjuangkan bangsa Indonesia. Namun ketika saat ini kita merunut ke belakang, tanpa disadari ternyata kita juga masih tergantung dengan bangsa lain berkaitan dengan teknologi. Bisa jadi dari sinilah peluang penjajahan kita, penjajahan untuk generasi kita, yaitu berkaitan dengan teknologi. Jadi ketika kita menggunakan teknologi harus bijak. Saat ini informasi dapat kita akses 24 jam. Informasi baik positif maupun negatif yang bisa menambah dan menguatkan kita terkait cinta tanah air, atau bisa jadi juga semakin melunturkan sikap cinta tanah air kita. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan teknologi yang ada. Karena dengan demikian kita juga menghargai perjuangan para pahlawan yang dulu rela berjuang demi bangsa kita. Demikian pembelajaran terkait dengan peristiwa kedatangan bangsa barat di Indonesia, yang pada dasarnya tadi kita ulas kembali, yaitu mereka menggunakan prinsip 3G, yaitu tadi gold, gospel, dan glory, atau gold, glory, dan gospel, yaitu berkaitan dengan mahalnya harga rempah, terus penyebaran agama, dan yang terakhir adalah tentang kejayaan. Demikian pembelajaran pada kali ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, serta jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, dan silahkan share video ini kepada teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Demikian pembelajaran kali ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.